Ngembangin website pribadi. Hari ini aku mulai ngulik fitur edit profile dan ternyata bagian ini jauh lebih ribet dari yang aku kira. Seperti janjiku kemarin, hari ini aku mulai ngotak-ngatik bagian profil admin. Dan jujur aja, ternyata bagian ini bener-bener ngabisin waktu banget. Aku nggak nyangka kalau ngerjain desain dari awal tanpa template itu bisa makan waktu sebanyak ini. Tapi ya udahlah, udah terlanjur jalan sejauh ini juga. Sekarang udah nggak ada kata nyesel. Aku harus beresin project ini sampai tuntas, apapun yang terjadi. Langkah pertama, aku mulai dari desain tampilan edit profilnya. Biar tampilannya tetap simple, aku pakai notifikasi pop-up modal. Jadi nggak perlu bikin halaman baru khusus untuk edit. Dan hasilnya lumayan rapi. Oke, lanjut ke tahap uji coba. Aku coba klik tombol edit profile, masukin data baru, dan kenapa malah error? Ya sudah, aku mulai tracking errornya satu persatu, nyari tahu di bagian mana yang bikin crash. Dan setelah berpuluh-puluh menit debugging, akhirnya ketemu juga penyebabnya. Setelah aku perbaiki, sekarang fitur update profilnya udah bisa jalan dengan baik. Tapi tentu saja, belum lengkap kalau belum dikasih validasi di bagian upload foto. Jadi aku tambahin beberapa aturan supaya validasi foto bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, aku juga ubah tampilan form jadi berwarna merah kalau terjadi validasi error, supaya lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Dan begitulah hasilnya untuk hari ini. Padahal sih niat awalnya aku pengen fokus lanjut ke fitur lisensi, tapi malah ke distract sama bagian profil ini. Tapi nggak apa-apa deh, progres tetap progres. Setidaknya sekarang fitur profil udah bisa jalan dengan stabil. Besok rencananya aku bakal lanjut ke fitur edit password admin. Baru setelah itu balik lagi ke fitur utama lisensi di bagian websitenya. Sampai jumpa di part 7. Part 7 ngembangin website pribadi. Hari ini aku coba bikin fitur ganti password admin, tapi malah ketemu bug yang ngeselin banget. Validasi errornya itu nggak muncul sama sekali, dan aku sampai pusing nyari solusinya. Oke, hari ini lanjut lagi bikin website pribadiku. Setelah kemarin berhasil bikin fitur untuk update data profile, kali ini aku mau lanjut ke bagian update password admin. Karena progres sejauh ini agak lambat dari yang aku rencanain, aku putuskan mulai fokus dulu ke bagian desain biar tampilannya rapi dan enak dilihat. Rencananya mulai dari part 11 sampai part 20 nanti baru full fokus ke fitur utamanya, yaitu lisensi produk. Jadi hari ini aku mulai dari desain tampilan pop-up untuk edit password admin. Tampilannya itu sederhana aja, ada dua form utama yaitu form password baru dan konfirmasi password. Aku tambahkan validasi biar konfirmasi password harus sama dengan password baru. Tapi kalau aku pikir-pikir, kayaknya akan lebih aman kalau admin itu harus memasukkan password lamanya dulu sebelum bisa update password yang baru. Oke, jadi langsung aja aku eksekusi. Aku tambahin satu form baru buat input password yang lama. Ketika aku coba, ternyata malah muncul bug yang cukup ngeselin. Validasi error di form password lamanya itu nggak muncul sama sekali. Ternyata cara penulisan validasinya itu agak beda dari form lainnya. Jadi ya aku akali aja sedikit. Aku bikin form password lama terpisah dari form password yang baru. Jadi alurnya sekarang itu yang pertama awalnya cuma muncul form password yang lama. Kemudian kalau password lama yang dimasukin benar baru muncul form password baru dan konfirmasi passwordnya. Untuk ngatur tampilannya aku pakai display none di awal lalu akan dihapus setelah password lama lolos validasi. Tapi karena aku mulai udah agak malam dan kepala udah lumayan mumet, jadi aku putusin buat berhenti sampai di sini dulu. Besok baru lanjut lagi ke bagian finalisasi fitur password ini. Oke, segitu dulu progres untuk hari ini. Sampai jumpa di part 8. Part 8 ngembangin website pribadi. Saatnya benerin halaman profile biar makin aman dan responsif. Oke, hari ini aku mau nyelesain halaman untuk bagian profile, supaya nanti aku bisa lanjut ke fitur yang lain tanpa kebawa PR dari sebelumnya. Langsung aja pertama aku mulai dari pop-up passwordnya. Ternyata tampilan formnya itu terlalu pendek, dan setelah aku cek, ternyata aku cuma lupa nambahin kelas saja. Begitu aku tambahkan kelas formnya, tampilannya langsung jadi lebih rapi dan enak dilihat. Selanjutnya aku tambahkan fitur lihat dan sembunyikan password di samping form password, biar penggunanya itu bisa ngecek apa yang mereka ketik. Lalu aku tambahkan juga fitur generate password random yang kuat di bagian form password barunya. Jadi kalau andaikan admin males mikir password, nanti admin tinggal klik generate aja dan langsung keluar kombinasi password yang aman. Nggak cuma itu, aku juga tambahin validasi password yang kuat. Jadi sekarang passwordnya itu harus ada huruf besar, huruf kecil, minimal 1 angka, dan 1 simbol. Semua ini aku bikin supaya websitenya itu nggak gampang diretas. Terutama karena ini kan proyek pribadi yang nantinya bakal nyimpen data penting juga. Nah, ketika aku pikir semuanya sudah beres, ternyata masih ada satu bug lagi, yaitu halamannya ternyata masih belum responsif. Ketika ukuran layar dikecilin, tampilan formnya malah berantakan banget. Jadi aku tambahin sedikit kode CSS tambahan biar tampilan webnya itu bisa menyesuaikan di berbagai ukuran layar. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Sedikit demi sedikit, websitenya mulai kelihatan rapi dan aman. Tinggal ditambahin beberapa fitur lagi sebelum masuk ke tahap utama. Part 9 ngembangin website pribadi. Hari ini aku ngoding di pagi hari sambil ditemani kopi dan berburu bug kecil.
Dengan ditemani segelas kopi di pagi hari, aku lanjut lagi bikin website pribadiku biar makin sempurna layaknya sinar mentari yang masuk lewat jendela di pagi hari. Masuk kan? Jadi setelah kemarin aku beresin tampilannya supaya lebih responsif, ternyata aku kelupaan bikin bagian tabelnya ikut responsif juga. Makanya itu hari ini aku fokus lagi buat nyempurnain CSS-nya, terutama di bagian tabel biar tampilannya tetap rapi kalau dibuka di layar yang kecil. Dan hasil akhirnya sekarang tabelnya udah kelihatan mulus dan tetap proporsional di berbagai ukuran layar. Tapi belum selesai sampai di situ. Aku nemu bug kecil lagi. Jadi ketika drop down menu profile yang ada di pojok kanan atas terbuka, terus aku klik di luar menunya, itu menunya malah nggak mau ketutup. Aku pengennya itu ketika diklik di luar, drop down-nya itu langsung ketutup. Akhirnya aku tambahin sedikit JavaScript custom biar perilakunya itu bisa sesuai yang aku mau. Dan setelah dites, hasil akhirnya udah berfungsi dengan baik. Aku rubah juga nama menunya dari yang sebelumnya itu profile menjadi ke nama dari si adminnya. Tapi ternyata masih ada satu bug lagi, yaitu ketika modal pop-up untuk edit profile terbuka, bagian dalamnya itu nggak bisa di-scroll. Alhasil, form yang ada di bagian bawah modal jadi nggak kelihatan sama sekali. Setelah utak-atik CSS lagi dan nyari posisi yang pas, akhirnya modal pop-up-nya bisa di-scroll dengan lancar. Bugnya itu memang kecil, tapi efeknya lumayan besar buat pengalaman pengguna. Jadi menurut kalian, aku perlu bikin tim QC atau QA khusus buat nyari bug kecil gini nggak sih untuk ke depan? Komen di bawah ya. Part 10 ngembangin website pribadi. Hari ini aku nambah menu pengaturan sambil melawan rasa kelelahan. Sebenarnya hari ini aku lelah banget, tapi aku tetap usahain buat nyicil project ini, apapun yang terjadi. Yang penting ada progres meskipun sedikit. Hari ini aku menambah satu menu baru, yaitu menu pengaturan. Awalnya aku pikir tinggal kopas saja codingan dari project sebelumnya. Oke, langsung aku jalankan. Dan yap, seperti yang kuduga, ternyata nggak semudah itu. Ya udah, daripada maksa kopas yang bikin tambah berantakan, aku putusin buat bikin ulang sesuai alurnya. Pertama aku tambahin dulu tabel baru di database. Setelah tabelnya jadi, aku susun kolom-kolomnya sesuai struktur data yang dibutuhkan. Lanjut aku rapikan desain halaman pengaturannya supaya tetap nyambung dengan gaya template website pribadiku ini. Aku juga tambahkan satu form baru untuk URL websitenya biar nanti data websitenya itu juga bisa disimpan. Lalu di bagian logo Favicon, aku perbaiki form uploadnya biar bisa drag and drop. Tujuannya itu biar lebih simple dan modern ketika dipakai. Sekarang saatnya testing. Pertama kita coba update informasi websitenya. Oke, aman. Selanjutnya upload logo dan Faviconnya. Aman juga. Oke, sip. Progres selesai untuk hari ini. Besok aku mau lanjut ke project yang lain dulu karena website pribadi ini memang aku bikin sebagai selingan biar nggak jenuh sama project utama. Pelan-pelan tapi pasti.